wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan desain universal chapter 10. Pada desain universal adalah proses mendesain produk sehingga dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang dalam situasi sebanyak mungkin. Selanjutnya, prinsip desain universal. Prinsip desain universal terdapat 7 prinsip secara umum. Yang pertama, prinsip penggunaan yang adil. Yang kedua, fleksibilitas dalam penggunaan. Dan yang ketiga, sistemnya sederhana dan inovatif untuk digunakan. Yang keempat, informasi yang dapat dipahami. Yang kelima, toleransi untuk kesalahan. Yang keenam, upaya fisik yang rendah. Dan yang terakhir, membutuhkan ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Interaksi multimodal atau interaksi multi-indera yaitu menyediakan akses ke informasi melalui lebih dari satu mode interaksi adalah prinsip penting dari desain universal. Terdapat 5 multimodal atau multi-indera, yaitu yang pertama pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, yang ketiga sentuhan, yang keempat rasa, yang kelima yaitu bau. Selanjutnya, suara di antarmuka. Suara merupakan saluran yang penting membuat kita tetap waspada terhadap lingkungan sekitar kita, memantau orang-orang dan kejadian di sekitar kita, bereaksi terhadap suara yang tiba-tiba, memberikan petunjuk dan isyarat yang mengalihkan perhatian kita dari suatu hal ke hal yang lain. Ada 2 jenis suara yang biasa kita gunakan, yaitu biasa bicara dan non-bicara. Selanjutnya, bicara pada antarmuka. Bahasa itu kaya dan kompleks. Kita belajar berbicara secara alami sebagai anak-anak dengan contoh, dengan mendengarkan dan menirukan ucapan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya adalah struktur bicara. Dalam struktur bicara pada antarmuka, dalam kasus ini kita mencontohkan bahasa Inggris. Pada bahasa Inggris terdiri dari 40 fonem yang merupakan unsur bicara atom. Setiap fonem memiliki suara yang berbeda. Terdapat 24 konsonan dan 16 suara vokal. Pengenalan ucapan. Ada banyak upaya untuk mengembangkan sistem pengenalan ucapan, tetapi meskipun sistem komersial sekarang tersedia secara umum dan murah, keberhasilannya masih terbatas pada sistem pengguna tunggal yang membutuhkan pelatihan yang cukup. Sintesis ucapan pada antarmuka yaitu pelengkap untuk pengenalan ucapan adalah sintesis ucapan, gagasan untuk dapat berkomunikasi secara alami dengan banyak pengguna, terutama mereka yang tidak menganggap diri mereka melek komputer karena mencerminkan media ekspresi dan komunikasi harian yang alami. Ucapan yang tidak diinterpretasikan. Ucapan tidak harus dikenali oleh komputer untuk menjadi berguna dalam antarmuka. Rekaman ucapan pengguna juga bisa sangat berguna, terutama dalam kolaborasi aplikasi. Misalnya, banyak pembaca akan menggunakan sistem voicemail. Juga, rekaman dapat dilampirkan pada artefak lain sebagai anotasi audio untuk bergaul dengan orang lain atau untuk mengingatkan diri sendiri di lain waktu. Misalnya, audio penjelasan dapat dilampirkan ke dokumen Microsoft Word. Suara non-ucapan. Suara non-ucapan dapat digunakan dalam sejumlah cara dalam sistem interaktif. Sering digunakan untuk memberikan informasi sementara seperti indikasi perubahan jaringan atau sistem atau kesalahan. Juga dapat digunakan untuk memberikan representasi aksi dan objek kedua dalam antarmuka untuk mendukung mode visual dan memberikan konfirmasi bagi pengguna. Selanjutnya, ikon pendengaran. Ikon pendengaran menggunakan suara alami untuk mewakili berbagai jenis objek dan tindakan dalam antarmuka. Suara alami digunakan karena orang mengenali sumber suara dan perilakunya daripada timbre dan pitch. Misalnya, kebisingan dan diidentifikasi sebagai pecahan kaca atau pipa berlubang yang disadap. Kita dapat mengidentifikasi tidak hanya sumber suara, misalnya mengetuk pipa, tetapi karakteristik sumber suara, misalnya apakah pipa itu berlubang atau padat. Sentuhan dalam antarmuka. Penggunaan sentuhan di antarmuka dikenal sebagai interaksi haptik. Haptics adalah obat generik istilah yang berhubungan dengan sentuhan, tetapi secara kasar dapat dibagi menjadi 2 area.
kulit persepsi yang berkaitan dengan sensasi sentuhan melalui kulit, dan keluarga estetika, yang merupakan persepsi pergerakan dan posisi. Teknologi dalam pengenalan tulisan tangan. Bagian utama dari teknologi yang digunakan untuk menangkap tulisan tangan adalah tablet digitalisasi. Sapuan yang mengalir bebas yang dibuat dengan pena diubah menjadi serangkaian koordinat, kira-kira setiap 1/50 detik, atau pada laju sampling digitizer. Tablet digitalisasi telah disempurnakan dengan memasukkan layar tipis di atasnya, menampilkan informasi, menghasilkan kertas elektronik. Oke, saya Dovanda sementara akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang pertama Nanda tadi. Oke, selanjutnya pengenalan gerakan. Teknologi untuk menangkap gerakan menggunakan visi komputer atau sarung tangan data khusus yang biasa disebut dengan data GOV. Memberikan akses yang lebih mudah ke informasi yang sangat akurat. Tetapi teknologi sangat relatif mengganggu karena mengharuskan penggunanya untuk menggunakan sarung tangan khusus yang disebut sarung tangan Lycra. Kemudian sebuah tim di Toronto telah menghasilkan sistem pengenalan gerakan yang menerjemahkan gerakan tangan menjadi ucapan yang disintetis. Menggunakan 5 jaringan saraf yang bekerja secara paralel untuk belajar dan kemudian menafsirkan bagian input yang berbeda. Kemudian untuk merancang pengguna disabilitas. Diperkirakan setidaknya 10 dari populasi di setiap negara memiliki catatan yang akan mengaruhi interaksi dengan komputer. Pengusaha dan produsen alat komputer tidak hanya memiliki tanggung jawab moral untuk menyediakan produk yang dapat diakses, tetapi sering juga merupakan tanggung jawab hukum. Kita akan melihat secara singkat gangguan sensorik, fisik, dan kognitif dan masalah yang mereka angkat untuk desain antarmuka. Yang pertama, tunanetra. Gangguan sensorik yang paling menarik perhatian para peneliti. Mungkin karena berpotensi juga salah satu yang paling melemahkan sejauh interaksi yang bersangkutan adalah gangguan penglihatan. Ada 2 pendekatan kunci untuk memperoleh akses, penggunaan suara dan penggunaan sentuhan. Pendekatan untuk penggunaan suara seperti pidato, earcones, dan ikon. Pendengaran, semua ini telah digunakan dalam antarmuka untuk penggunaan tunanetra. Yang pertama, soundtrack. Soundtrack adalah contoh awal penggunaan kata dengan antarmuka. Pengenalan yang dirancang untuk pengguna yang buta atau tidak bisa melihat, atau buta yang sebagian, bisa buta warna dan model lain. Terus kemudian soundtrack memungkinkan entry text dengan mengucapkan kata-kata atau karakter saat dimasukkan dengan pengguna memiliki kendali atas tingkat umpan balik yang diberikan. Soundtrack memberikan solusi pendengar untuk mewakili pengolahan kata berbasis visual, meskipun hasilnya tidak dapat diperluas untuk antarmuka visual secara umum. Kemudian gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran memiliki dampak kecil dalam pengaruh antarmuka. Namun, penggunaan multimedia dan penggunaan suara dalam antarmuka memberikan kesulitan akses. Pengenalan isyarat diusulkan untuk memungkinkan terjemah dari penandatanganan ke pidato atau ke teks. Yang ketiga, gangguan fisik. Penggunaan mouse akan memberikan kesulitan untuk mengontrol, sehingga input-output ucapan adalah pilihan untuk orang yang tidak kesulitan bicara. Alternatifnya adalah sistem eye-gaze yang melacak gerakan mata, mengontrol kursor atau driver keyboard dengan dilampirkan ke kepala pengguna. Yang keempat, gangguan berbicara. Seperti halnya gangguan pendengaran, akan memberikan kesulitan pada multimedia. Alternatifnya adalah ucapan sintetis dan sistem komunikasi dan konferensi berbasis teks. Terus, diseleksia. Penggunaan dengan catat kognitif seperti diseleksia dapat menemukan informasi tekstual sulit. Fasilitas koreksi ejaan dapat membantu pengguna. Namun, ini perlu dirancang dengan cermat. Struktur navigasi yang konsisten dan isyarat menunjuk arah yang jelas. Pengkodean warna dapat membantu dalam beberapa kasus dan penyedia informasi grafis. Autisme. Autisme mengaruhi kemampuan seorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar dan memahami lingkungannya.
ditandai dengan tiga serangkaian kerusakan. Yang pertama, interaksi sosial. Masalah berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, komunikasi. Masalah memahami bahasa verbal dan tekstual termasuk gerakan dan ekspresi. Yang ketiga, imajinasi. Masalah dengan kelakuan proses berpikir. Autisme. Terus komunikasi dan interaksi sosial adalah bidang utama kesulitan bagi orang dengan autisme. Komputer dapat berperan dalam pendidikan anak autis, terutama dengan memungkinkan mereka untuk melakukan lingkungan dan permainan visual, situasi sosial, dan mempelajari respon yang sesuai. Merancang untuk kelompok yang berbeda umur. Yang pertama, orang yang lebih tua. Proporsi orang tua dalam populasi terus meningkat. Berlawanan dengan teori populer, tidak ada bukti bahwa orang tua tidak suka menggunakan teknologi baru. Teknologi dapat memberikan dukungan untuk kegagalan penglihatan, pendengaran, bicara, dan mobilitas. Email dan pesan instan. Yang kedua, anak-anak. Anak-anak mungkin mengalami kesulitan menggunakan keyboard. Antarmuka berbasis pena dapat menjadikan perangkat input alternatif yang bermanfaat. Kemudian merancang untuk perbedaan budaya. Identitas budaya seorang tidak semua akan selalu relevan dalam desain sistem yang diberikan. Namun, kita dapat menarik beberapa faktor utama yang perlu kita pertimbangkan dengan cermat jika kita ingin memperhatikan desain universal. Ini termasuk dengan bahasa, simbol budaya, gerakan, dan penggunaan warna. Contoh dalam warna, sulit untuk mengasumsikan setiap interpretasi universal warna tetap signifikansi. Yang dimaksud dari warna dapat didukung dan diklarifikasi melalui redundansi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10 tentang desain universal. Mohon maaf apabila ada salah. Kami akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.